Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ahli Pedang Keluarga Tang. Kita masuk di part 24. Di awal video ini, tentu saja melihat putranya dipenggal tepat di depan matanya sendiri membuat Nam Jin Hon dipenuhi amarah. Meskipun begitu, ia sama sekali tak bisa berkutik di depan Yumyong yang kini mendekatinya sembari berkata, "Apa kau marah? Aku yakin keluarga dari orang yang kau habisi juga merasakan hal yang sama. Tapi sayangnya, aku tak merasa kasihan kepadamu. Aku tak berat mengampuni siapapun yang berhubungan dengan Heaven's Blend Demon. Cukup bicaranya, pergilah ke akhirat." Tepat setelah mengatakan itu, Yumyong pun mengakhiri Nam Jin Hon yang hanya bisa meneriakkan kemarahannya. Saat kemudian, setelah membereskan kekacauan di sana, Yumyong dibuat tersipu malu karena Kurdi memberinya pedang Demon Slaying Sword secara cuma-cuma. Kau memberiku pedang ini secara cuma-cuma nih, yakin? Kurdi tersenyum membalas. Hahaha, tentu saja. Lagi pula, kalau kau tak bertamu, aku takkan hidup seperti sekarang ini kan? Anggap saja itu sebagai bayarannya untuk pedangnya. Juga, keinginan terakhir masterku adalah menemukan pemilik sejati dari pedang ini. Dia pasti akan merasa puas, sekalipun aku memberikannya secara cuma-cuma padamu. Mendengar hal itu, Miryo dan Yuryong di belakangnya pun tersenyum menambahi. Iya tuh, kenapa segan segala coba? Selamat ya tuan muda. Yumyong yang merisih merasa malu menimpali. Kenapa malah kalian yang bersemangat nih? Ya udah, kalau semuanya setuju mah, akan gunakan ini dengan baik-baik. Dan karena pedang ini akan sangat mencolok, apakah boleh aku meminta sarung pedangnya yang sederhana saja? Bersamaan dengan Kurdi yang menyiapkan sarung pedangnya, sang Trupenem yang tak bisa menahan rasa penasarannya berpikir, makin dilihat, dia ini makin mengesankan saja. Bagaimana bisa anggota keluarga Tang sangat ahli dalam berpedang? Dijuluki Raja Pedang pun, orang-orang pasti akan percaya ini mah. Kalau anaknya tumbuh besar, dia pasti akan menjadi monster yang lebih mengerikan daripada Saules Gues. Keesokan paginya, saat para pendekar sedang mendaftar untuk sidang Sichuan yang akan segera diadakan. Beberapa pendekar di sana tak bisa menahan gibahannya ketika melihat kehadiran Yumyong yang begitu mencolok. Hei bre, lihat pria itu. Sejak kapan orang seperti dia menjadi bagian dari penerus keluarga Hatta? Baik bodyguard maupun pelayannya itu sama-sama perempuan loh. Apa jangan-jangan dia punya fetish tresmi? Ya bro, acara sidang Sichuan adalah acara yang meriah. Kenapa dia bela-belain datang kalau nantinya malah bersikap seperti itu? Dia pasti tidak pandai dalam berseni bela diri juga kan? Tapi ya, kenapa para wanita kota berdekat seperti itu kepadanya? Rasanya seperti kita sudah kalah sebelum pertandingan dimulai kan? Di saat yang sama, staf pendaftaran yang juga terpesona dengan Yumyong di sana berpikir, wah, aku sudah melihat berbagai orang yang hebat, tapi tak ada orang yang bisa menyaingi penampilannya. Ini, kok bisa ya? Saking terpesonanya, staf pendaftar itu pun tak bisa menahan ekspresi wajahnya ketika bertanya pada Yumyong. Bisa tolong beritahu kami nama keluarga Anda, sekte dan nama Anda sendiri? Yumyong di depannya membalas, keluarga Tang. Namaku Tang Yumyong, tuan muda keluarga Tang Sichuan. Jam demi jam pun berlalu. Di kala sore berlangitkan awan hitam. Di ruangannya, di fire room, Yosuryon tersenyum begitu puas dengan kabar dari bawahannya. Jadi dia sudah sampai juga ya, tuan muda keluarga Tang itu. Bawahannya yang bersujud di depannya membalas, baik, pagi tadi dia menandatangani namanya dalam daftar hadir, kemudian langsung pergi ke penginapannya. Mendengar hal itu, Yosuryon yang tak bisa menahan kegembiraannya berpikir, baiklah, biarkan dia beristirahat dahulu. Sebentar lagi, aku akan menghabisi bajingan arogan itu dan membalaskan dendammu. Dahulu, dalam pelarianku, aku bertemu seorang pria yang menyelamatkanku dari para bandit. Saat itu adalah saat pertama aku berjumpa dengan Makinhu. Walaupun aku tidak keberatan dengan hidup sebagai seorang peliharaan dari seorang pejabat tinggi kekaisaran,
Hidupku tak lain hanyalah sebagai sebuah mainan. Lalu suatu hari, perwira itu tiba-tiba mati akibat sebuah insiden. Semasa hidupnya, dia gemar mengoleksi buku seni bela diri manual. Dan karena ingin memulai hidup baru, aku pun mengambil salah satu manual tersebut memberikan diri. Begitulah ceritanya, bagaimana aku bisa bertemu dengan Makinhu pada hari itu. Setelah kejadian itu, kami menjadi dekat. Dia seorang yang berasal dari sekte Wudang, mengajariku dasar-dasar seni bertahan diri. Setelah menguasai dasarnya, aku mulai berlatih teknik Red Lotus Fire yang sebelumnya sudah aku curi. Namun, dunia tidak mengizinkanku tersenyum terlalu lama. Sejak saat itu, tubuhku kian melemah tiap harinya, layaknya seorang yang terkena penyakit parah yang tak dapat disembuhkan. Karena merasa waktuku tak lama lagi, aku pun menjauhkan diriku darinya. Aku tak mau memperlihatkan sisi burukku kepadanya. Sering berjalannya waktu, aku mendengar berita bahwa Makinhu telah dinaikkan menjadi Master Sekte Dark Moon Sword. Selagi kondisiku yang kian menurun, aku terkadang bermimpi mati karena rasa sakit yang tiada henti ini. Tetapi, rasa cintaku tidak mau membiarkanku mati dengan tenang. Hingga ketika aku merasa ingin bertemu dengannya untuk yang terakhir kalinya, tiba-tiba saja Makinhu muncul dengan seorang pria asing yang menatapku sebentar, lalu mengatakan, jika aku mempelajari dua seni bela diri yang saling bertolak belakang sebagai seorang wanita, karena inti dan prinsip keduanya yang bertentangan, wajar saja tubuhku menjadi lemah seperti ini. Tetapi, kalau aku mau hidup, pria asing itu menyuruhku untuk melafalkan bacaan seni bela diri yang sudah aku pelajari. Saat itu, aku bertanya-tanya, apakah ini yang disebut sebagai pertemuan takdir? Meskipun begitu, terdorong dengan apa yang dia ucapkan, aku pun membuka mulutku dan mulai melafalkan bacaan seni bela diriku. Setelah mendengar semua bacaannya, tidak sebutuh waktu lebih dari 1/4 jam baginya untuk merespon, di mana dia membuat versi baru dari teknik Red Lotus Fire yang dapat membuatku bisa menggunakannya dengan energi wanita yang kumiliki. Ucapnya, begitu aku sudah menguasai tekniknya, berbagai luka dalam yang aku miliki akan sembuh dengan sendirinya. Jadi, ia mintaku untuk terus berlatih dengan giat. Pria asing itu tak lain adalah Yu Giljun, master dari aliansi Black Death yang menguasai Sichuan. Lalu, sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkanku, aku menguasai di Fire Room dan bergabung dengan aliansi Black Death karena Makinhu juga bergabung dengan aliansi tersebut. Awalnya aku mengira jika aku bisa memperbaiki hubungan kami, namun hatinya berada lebih jauh dari dugaanku. Ia mencariku lagi kemana-mana hanya untuk berkatku saja. Aku juga tak bisa menyalahkannya. Akulah yang pergi meninggalkannya. Tapi aku tak mau membuang kesempatan yang telah datang kembali ini. Aku menahan perasaanku dengan harapan dia akan memahami ketulusanku. Lalu, kabar bahwa penghancuran sekte Dark Moon Sword datang ke telingaku. Pada hari itu, aku sudah membulatkan pikiranku. Aku akan menghabisi tuan muda keluarga Tang Yumyong. Aku harus menemukan dan menghabisinya saat ini juga. Tapi, dia seorang master yang sudah melampaui Pyreal. Akan sulit menghabisinya, bahkan dengan teknik Red Lotus Fire sekalipun. Tunggulah sebentar lagi. Saat pertemuan sedang Sichuan yang akan datanglah, aku akan menjamumu dengan kehancuran. Keesokan paginya, di saat Yumyong bermeditasi di kamar penginapannya, sang Trupenem yang semakin merasa aneh berpikir, seorang pria yang kemampuannya bagaikan monster. Aku sudah mengganggu latihan mentalnya selama lebih dari 1 jam, dan dia sama sekali belum bergerak sedikit pun. Apa benar konsentrasi setangguh ini milik pria semuda dirinya? Aku yakin sebenarnya dia adalah master kuno yang sedang menyamar. Sebenarnya sedang apa dia di sini? Di saat yang sama, Yumyong sendiri nampaknya sedang berlatih di alam bawah sadarnya, di mana ia berhadapan dengan bayangan master terdahulunya. Namun, meskipun ia menggunakan teknik yang sama dengan masternya, teknik miliknya tak mampu menandingi teknik masternya. Hingga Yumyong berpikir, seperti dugaanku, mustahil aku bisa menggunakan Annihilation Slash dengan teknik Madness of Venomous Aura. Mereka bilang, aku menebas 70 orang dengan 1 kali serangan pada hari itu.
Tapi itu saja sudah jauh lebih lemah dari versi yang sudah kurangi setengah kekuatannya. Kalau kugunakan dengan kekuatan penuh, aku mungkin bisa menghancurkan seluruh kota. Teknik yang aku pernah gunakan di kehidupan sebelumnya adalah Inner Art atau Power Force. Hanya dengan menguasai ilmu itulah kekuatan sesungguhnya dari Annihilation Slash bisa diakui. Inner Art dapat melemahkan tubuh penggunanya, sehingga orang biasa dapat mati seketika akibat tidak bisa menahan kekuatan dari teknik itu sendiri. Hanya masterku dan aku sajalah yang dilahirkan dengan tubuh seekor naga yang dapat menahan kekuatannya. Tentunya, sekarang aku sudah mencapai power realm dan tubuhku sudah jauh lebih kuat juga. Kalau aku menguasai Inner Art, aku bisa dengan cepat membuat kembali kecakapanku di kehidupan sebelumnya. Apa aku masih terhubung dengan pedang itu? Dilema seperti ini sebelumnya tak akan terbesit dalam benakku. Tapi bukan itu jawabannya. Walaupun tekniknya sudah melemah, aku berhasil mengimplementasikan esensi dari Annihilation Slash dengan Inner Art saat ini. Kekuatannya memang melemah karena Inner Art saat ini tak cocok dengan teknik pedangku. Aku dapat mengadaptasi teknik Madness of Venomous Aura untuk dicocokkan dengan teknik pedang. Setelah berpikir seperti itu, Yumyong pun membuka matanya sembari berkata, "Mirio, singkirkanlah itu." Seketika itu juga, Mirio yang sedang mencoret-coret wajahnya berteriak kaget. Apa? Kamu tidak sedang tidur?" Sembari bangkit dari duduknya, Yumyong membalas, "Aku tidak tidur tahu. Ngomong-ngomong, apakah persiapannya sudah selesai?" Dengan bangganya, Mirio menimpali, "Tentu dong, kami hanya perlu kau, Yumyong." Yumyong mengangguk melanjutkan, "Baiklah, ayo berangkat." Namun, baru saja mereka akan beranjak pergi, Yumyong yang merasa kesal dengan sikap Mirio bertanya, "Ngomong-ngomong, sampai kapan nona ini memperlakukan tuan muda layaknya seorang teman?" Mirio membalas, "Hei, apa urusanmu? Yumyong tidak keberatan tuh." Yumyong menimpali, "Memangnya wajar ya bagi seorang bodyguard untuk memperlakukan tuannya santai ini?" Mirio menekankan, "Kenapa kau memperdulikan harga diri Yumyong, ha?" Melihat tingkah mereka yang seperti itu, Yumyong pun berkata, "Mirio, kamu tahu kan apa yang diucapkan Yumyong itu tidak salah?" Mirio yang kesal meliriknya membalas, "Jadi, kamu berpihak kepadanya sekarang, ha?" Yumyong menimpali, "Tapi itu bukan berarti kamu harus sadar diri sewaktu bergaul dengan bajingan saat itu. Kita tidak perlu khawatir dengan harga diri di hadapan gundukan mayat. Sebelum itu, karena mereka telah menganiaya kita, sudah seharusnya kita membalasnya, bukan? 10 kali lipatnya, kan?" Video ini pun diakhiri dengan melihat Yumyong yang kini mendekat dengan kuas di tangannya. Mirio yang tak menyangka jika Yumyong akan membalas perbuatan jahilnya hanya bisa riam kaku di sana. Tuan muda Yumyong,